Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Hari ini kita masuk pada pembelajaran 28, yaitu dengan judul Tokidoki Sakao Shimashi. Bentar ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya adalah, pertama, kalian mampu menyebutkan frekuensi kegiatan pada waktu senggang. 2. Kalian dapat menginformasikan mengenai frekuensi kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu berhubungan dengan waktu. Seberapa seringkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Seberapa sering, jarang, atau ya tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Lanjut ya. Lalu, atarashi kotoba atau kosakata baru. Nah, ini adalah beberapa kosakata tentang yang berhubungan dengan frekuensi atau waktu ya. Di sini ada maishu yang artinya tiap minggu, dan yoku yang artinya sering, tokidoki kadang-kadang, dan itsumo selalu. Ya. Dan terakhir ada amari. Amari ini jarang. Nah, jika kalian menemui frekuensi atau waktu menggunakan kata amari, maka kata kerjanya harus dalam bentuk negatif. Yuk kita lanjut ke pola kalimat. Pertama ada itsumo yoku tokidoki, kata kerja bentuk masuk. Dan jika menggunakan amari, maka kata kerja yang digunakan adalah dalam bentuk maseng atau negatif. 1. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kekerapan terjadi sesuatu kegiatan. Misalnya, itsumo, tadi sudah saya sebutkan, selalu, yoku, sering, tokidoki, kadang-kadang, amari, jarang. Yang harus diingat adalah, ketika kamu menggunakan amari, nanti kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk negatif ya. Lalu ketiga, keterangan untuk amari biasanya harus diikuti oleh kata kerja bentuk negatif. Pola kalimat di atas bisa juga digabungkan dengan keterangan waktu seperti maishu yang artinya setiap minggu, mainichi yang artinya setiap hari. Yuk kita ikuti contohnya. Contoh kalimatnya adalah, di sini kita tambahkan saja tadi frekuensinya atau kata benda waktunya atau frekuensi waktunya di depan, kemudian seperti biasa objek lalu kata kerja ya. Contoh di sini maishu supae ikimasu. Maishu supae ikimasu yang artinya setiap minggu saya pergi ke supermarket. Lalu di sini di bawahnya ada contoh yang kedua yaitu tokidoki umi de oyogimasu. Tokidoki umi de oyogimasu. Kadang-kadang saya berenang di laut. Tokidoki umi de oyogimasu. Lalu itsumo. Itsumo yang artinya selalu. Itsumo ichiba de kaimono shimasu. Saya selalu berbelanja di pasar ya. Coba, dan terakhir ada di sini ada amari shimbun o yomimasen. Nah, untuk amari, kata kerja yang digunakan adalah harus dalam bentuk negatif ya. Yomimas menjadi yomimasen. Kaimono shimasu menjadi kaimono shimasen. Oyogimasu menjadi oyogimasen. Lalu ikimasu menjadi ikimasen. Ya. Amari shimbun o yomimasen. Tidak, yang artinya adalah jarang membaca. Shimbun adalah koran. Jarang membaca koran. Oke. Kalau misalnya sering, ya sering membaca koran, kita ganti sering itu yoku. Membaca koran shimbun o yomimasu. Jadi yoku shimbun o yomimasu. Di sini belum ada ya contoh yoku, kalian bisa tambahkan.
Ingat, sekali lagi, kalau amari berarti kata kerjanya harus dalam bentuk negatif, oke? Bentuk pertanyaannya terakhir ini. Bentuk pertanyaannya adalah Nichiyobi ni yoku egao mimasu ka? Nichiyobi ni yoku egao mimasu ka? Nichiyobi ini adalah hari Minggu. Pada hari Minggu, yoku egao mimasu ka? Apakah kamu sering menonton film bioskop? Kalau kalian jawab, ya sering, hai yoku mimasu. Atau misalnya kadang-kadang, tokidoki mimasu. Itsumo, selalu menonton. Itsumo mimasu. Atau misalnya kalau tidak, bisa iye mimasen. Atau tidak, jarang nonton. Iye amari mimasen. Ya, seperti itu. Saya ulang sekali lagi. Nichiyobi ni yoku egao mimasu ka? Pada hari Minggu, apakah kamu sering menonton bioskop? Jawabannya di sini. Kalau dalam bentuk positif, hai yoku mimasu. Atau tokidoki mimasu. Atau itsumo mimasu. Atau kalian boleh jawab juga boleh hai mimasu juga boleh. Nah, kalau dalam bentuk negatif, kalian bisa, atau misalnya karena kalian jarang menonton, bisa kalian pakai kata amari. Kata frekuensinya kalian gunakan amari. Iye, amari mimasen. Tidak terlalu, tidak jarang, saya jarang nonton. Atau tidak nonton. Iye, mimasen. Hai, minasan, kokomade owarimashita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya berikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.